Shalom teman-teman semua. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita masih dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan sukacita juga, dan kita hari ini punya kesempatan untuk fellowship, untuk belajar dan diskusi firman Tuhan maupun juga isu-isu terkini gitu ya. Nah, bersyukur teman-teman di pengurus Persekutuan Alumni Kristen Perkantas Kalteng memilih satu tema hari ini, temanya yang sedang ngetren gitu ya, tentang vaksinasi COVID. Nah, ini adalah berkat atau bencana, karena ada banyak sekali isu-isu yang beredar gitu ya, dan kita hari ini diberi kesempatan untuk mendatangkan para ahlinya gitu ya. Jadi bergabung bersama kita ada Pak Dr. Ben dan juga nanti ada Kak Pipit yang akan men-sharingkan juga di dunia politik seperti apa gitu ya tentang isu vaksinasi COVID ini. Baiklah, kita akan memulai persekutuan kita dan saya mau mengajak teman-teman semua untuk mengangkat suara kita, mengarahkan hati kita mau menyanyi sebuah lagu untuk memuji Tuhan kita, judulnya Beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior.
mengucap syukur ya, kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan hari ini kita mau berdoa, kita ingin memulai persekutuan kita. Bapa, kami mengucap syukur karena begitu besarnya Engkau Tuhan dan nama di atas segala nama. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami juga bersyukur untuk kesempatan di malam hari ini kami boleh berkumpul Tuhan, kami boleh kesempatan untuk belajar firman Tuhan dan juga belajar bagaimana bersikap menghadapi isu-isu yang di sekitar kami. Kami dihadapi dengan rasa ketakutan, tetapi kami memiliki Tuhan yang lebih besar dari apapun, sehingga kami harus menang Tuhan melawan teror ketakutan yang di sekeliling kami. Terima kasih dari surga, kami memulai persekutuan kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Teman kami yang akan segera bergabung, biar kiranya Tuhan yang memberkati kami supaya bisa lancar. Tuhan juga yang memberikan hikmat untuk narasumber yang kami akan berbagi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini hati kami, pikiran kami mau arahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, suaraku double. Masih double ke suara aku. Enggak kok, Nes. Oh, oke. Di tempatku Kak berarti double. Sorry. Oke. Nah, hari ini aku cek ya di Google itu kasus COVID hari ini sekitar 858.000 dan penambahannya udah 11.000 lebih gitu ya. Dan di Kalimantan Tengah sendiri kalau kita lihat itu kasusnya udah 10 ribuan dan sekarang masih bertahan di zona merah. Betapa hal ini kadang di satu sisi aku merasa kadang tuh jadi kok kesannya jadi semakin biasa gitu ya, sehingga mungkin itu juga yang menyebabkan belakangan ini kita jadi agak kendor gitu menerapkan protokol kesehatannya. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini, next slide. Nah, terkait dengan vaksinasi, pertanyaan besarnya, vaksin yang sudah sampai dan sudah disuntikan juga ke beberapa pejabat di Indonesia dan juga kepada tenaga kesehatan yang ada mulai besok, ada juga yang dari kemarin sudah disuntikan vaksinnya. Mampukah vaksin COVID-19 ini mengakhiri pandemi di tahun 2021? Ini yang menjadi pertanyaan besar, bukan hanya buat kita tapi juga buat banyak orang. Oleh karena itu kita hadirkan next pembicara kita ada Dr. Benyamin Sihobi. Beliau mewakili dari nanti akan ada Kak Pipit, Kak Fitriana Yuliawati sebagai tenaga ahli itu kesempatannya saya berikan pertama untuk Dr. Ben. Silakan Dr. Baik, terima kasih Asna. Selamat. Suara saya eko ya? Di sini enggak dok. Oh, kok ada. Baik, saya coba membagikan. Ya, baik teman-teman, salam kenal bagi hampir sebagian besar dari teman-teman yang ada
saya. Jadi saya bekerja di Badan Kesehatan Dunia. Saat ini memang sedang mengurusi COVID-19. Kemudian saya melayani PMDN, Perkantas Medis Nasional, sebagai ketua dan juga sebagai ketua Task Force COVID-19 Perkantas yang kami bangun pertengahan Maret ketika waktu kasus baru ada 8 kalau tidak salah. COVID-19 akhirnya dibentuk, bekerja, melayani Tuhan sampai pada sekarang ini. Kita sudah mensupport sekitar lebih dari 800 tenaga medis dalam hal logistik, khususnya masker, kemudian gaun, hand gloves, hand sanitizer, dan lain-lain. Gitu. Baik Bapak Ibu, judul yang akan kita bahas ini adalah vaksinasi COVID-19, bencana atau berkat. Yang pasti itu berkat, kita sudah tahu pasti. Bagian dari teman-teman yang ada di sekitar kita masih belum menyadari mungkin dampak daripada efek positif daripada vaksinasi COVID-19 ini. Pertanyaannya adalah seberapa serius pandemi COVID-19 saat ini? Nah, kalau kita lihat situasi global COVID-19 pada saat sekarang ini, kalau per 13 Januari yang lalu, kita bisa lihat sudah sekitar 90 juta orang yang terinfeksi COVID-19 di seluruh dunia, dengan hampir 2 juta kematian. Kalau kita perhatikan di map, di gambar ini, maka Amerika Serikat, India, Brazil merupakan negara dengan COVID-19 yang tertinggi. Jadi kemarin masih menempati urutan jumlah kasus yang tertinggi, yaitu sekitar 22 juta, disusul oleh India dengan 10 juta kasus, dan kemudian Brazil. Pertanyaannya, sampai kapan pandemi ini akan seperti ini? Apakah tren jumlah kasus yang saat ini semakin menurun atau stabil? Kalau kita lihat grafiknya pada saat sekarang ini, terjadi kenaikan kasus di seluruh dunia, kalau kita ambil secara rata-rata, mulai bulan Oktober. Jadi mulai bulan Oktober, itu terjadi kenaikan kasus sampai sekarang ini. Dan bukan cuma jumlah kasusnya saja meningkat, tetapi juga jumlah kematiannya juga meningkat di seluruh dunia. Jadi pertanyaan yang saya ungkapkan sebelumnya, sampai seberapa lama lagi COVID-19 ini akan berakhir? Jawabannya adalah kita masih belum tahu. Sampai pada saat ini jumlah kasus masih terus meningkat. Kemudian bagaimana di Indonesia? Terlepas dari upaya 3M yang kurang berhasil, kalau misalnya saya bisa katakan, dari beberapa survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, kemudian dari gugus tugas juga menyatakan bahwa kedisiplinan masyarakat untuk melakukan 3M itu sedikit mengecewakan. Sehingga kita lihat dari grafik di sini bahwa jumlah kasus di Indonesia itu masih terus meningkat. Jadi sebagai informasi buat teman-teman bahwa di Asia Tenggara, termasuk di dalamnya, ini bukan Asia Tenggaranya ASEAN, tetapi Asia Tenggara dalam konteks global, termasuk India, Pakistan, kemudian Bangladesh ada di sana. Maka kalau kita lihat secara regional, jumlah kasus di Asia Tenggara itu menurun. India jumlah kasusnya memang banyak dia, tetapi jumlahnya trennya menurun. Cuma ada beberapa negara yang naik, 1 atau 2 negara yang naik, dan Indonesia menunjukkan kenaikan yang sangat tinggi. Jadi dibandingkan
bulan November yang lalu, maka kenaikan kasus di Indonesia itu sekitar 28%. Hampir semua negara turun, Indonesia sendiri dan satu negara yang lain itu meningkat. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana menstopnya? Bagaimana menghentikan pandemi yang sudah memakan korban jiwa hampir 2 juta orang ini? Apa yang harus dunia lakukan? Apa yang harus dunia lakukan secara bersama-sama yang bisa sekali pukul akan merubah jalannya permainan? Jawabnya adalah vaksin. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa SARS yang tahun 2002-2003 yang lalu nggak punya vaksin, Bang, nggak punya vaksin, Dok, tetapi mereka habis. MERS juga yang 2013 yang sempat melanda sebagian dunia juga tidak punya vaksin, tetapi juga virusnya sekarang cuma ada beberapa kasus. Tetapi yang mau saya katakan bahwa itu benar, tetapi SARS-CoV-2 berbeda materi biologisnya dengan MERS-CoV, kemudian SARS-CoV-1, walaupun mereka satu keluarga. Karakteristik biologisnya berbeda, kemudian sifatnya juga berbeda. Contohnya bahwa SARS-CoV-1 itu punya masa inkubasi sekitar 3-4 hari. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya saya terkena SARS-CoV-1, kemudian saya menginfeksi, kemudian saya di kontak tracing ke belakang, cukup lihat 3 hari siapa yang kontak dengan saya, dan kemudian orang itu mungkin sebagian besar akan dapat, masih ingat. Tetapi bayangkan dengan SARS-CoV-2, yang masa inkubasinya sampai 14 hari, tracking 14 hari ke belakang, mungkin hanya 50%, 60% yang dapat dan ingat, selebihnya enggak. Dan ketika kita nggak tahu bahwa dia kontak, maka si yang terkontak itu tadi, kalau dia positif, dia menularkan ke orang lain. Dan SARS-CoV-1 itu tidak menginfeksi atau tidak menularkan kepada seluruh dunia sama sekarang, sama seperti SARS-CoV-2 sekarang. Sekarang, COVID-19 itu menginfeksi hampir seluruh dunia, hampir semua negara terkena COVID-19 atau pernah tertular COVID-19. 3M dapat mencegah, menurunkan resiko tertular, dan menularkan virus, tetapi tidak cukup untuk menghentikan pandemi besar ini. Tidak cukup untuk menghentikan pandemi besar ini. Sehingga vaksin dibutuhkan. Jadi, prevention katanya is always the better than the curative. Dan dalam preventive measure, vaksinasi adalah salah satu metode pencegahan yang terbaik untuk mencegah penyakit. Dia menghindari banyak biaya untuk diagnosa, menghindari biaya untuk perawatan, dan menghindari biaya untuk obat. Kalau kita mau bandingkan pencegahan dan pengobatan. Jadi kalau misalnya kita lihat sejarahnya, vaksin selama ini, bukan COVID-19 ya, vaksin-vaksin yang lain, dalam 1 tahun itu menyelamatkan sekitar 2-3 nyawa. 2-3 juta nyawa tiap tahunnya. Dan itu sudah sangat terbukti, efektivitasnya, bagaimana dia bisa mencegah kematian dari orang-orang yang rentan terkena penyakit-penyakit tertentu. Nah, ketika kita bicara tentang vaksinasi, kita bicara tentang herd immunity. Jadi herd immunity adalah imunitas kawanan atau imunitas populasi yang kalau seperti yang digambar ini, yang putih adalah orang sehat tidak imunisasi, yang kuning adalah orang sehat diimunisasi, dan yang merah adalah orang terinfeksi yang potensi untuk menularkan. Kondisi kotak yang pertama, di mana di antara orang sehat tidak diimunisasi, ada 3 orang yang terinfeksi. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan waktu, maka kemungkinan besar hampir seluruh komunitas akan terinfeksi menjadi merah. Cuma ada beberapa orang yang mungkin survive. Kalau dia diimunisasi,
yang diwakili oleh orang yang berwarna kuning. Banyak orang yang warna kuning, ada orang yang tidak diimunisasi yang warna putih, ada 3 orang yang terinfeksi di dalam komunitas tersebut. Dalam perjalanan waktu, maka jumlah 3 orang ini tidak akan menyebar kemana-mana. Mereka diperkirakan hanya tetap dalam jumlah yang itu, karena sebagian besar sudah terimunisasi. Kenapa yang putih tetap menjadi putih? Karena orangnya adalah orang yang sudah divaksinasi. Orang yang divaksinasi, kalau virus tiba di tubuhnya sudah siap menghantam virus yang masuk, sehingga tidak menjadi sumber penyebaran kepada yang warna putih. Itu herd immunity yang menjadi konsep daripada vaksinasi. Herd immunity yang diharapkan dalam secara teoritis untuk COVID-19 adalah 70% dari populasi. Artinya kalau di kampung kita ada 100 orang, 70 orang saja yang divaksinasi, maka sisanya secara bertahap akan terlindungi. Ini tahapan untuk menemukan atau menciptakan vaksin. Ada uji praklinis pada binatang, kemudian dilanjutkan dengan uji klinis fase 1, uji klinis fase 2, dan kemudian uji klinis fase 3. Setelah uji klinis fase 3 selesai, maka otoritas regulasi obat di masing-masing negara, kalau kita namanya Badan POM, kalau di beberapa negara namanya FDA, Food Drug Administration, itu akan melakukan otorisasi atau melakukan persetujuan setelah mengevaluasi hasil daripada uji klinis fase 3 itu, dan kemudian akhirnya vaksin tersebut bisa disuntikkan kepada masyarakat yang lebih luas. Dan setelah dikeluarkan masih ada fase 4. Fase 4 itu efek samping, efek simpang yang ditemukan daripada pasca imunisasi itu dikumpulkan dan masih terus dievaluasi. Kalau ada efek-efek yang memang ditemukan merugikan, tetap ada kemungkinan bahwa vaksin tersebut ditarik dari peredaran, tidak dipergunakan lagi. Jadi di Indonesia, selain Badan POM harus ditambah satu institusi lagi yang namanya MUI. Jadi MUI untuk melegalkan halal haramnya produk makanan, produk obat. Tapi seperti kita tahu bahwa sudah ada fatwa dari MUI bahwa vaksin Sinovac itu suci dan halal. Jadi saat vaksin siap diproduksi, dunia membutuhkan lebih dari 7,5 miliar dosis. Itu jumlah penduduk dunia pada saat sekarang ini. Dan jika setiap orang membutuhkan 2 dosis, maka dibutuhkan 15 miliar dosis. Dan ini adalah satu permintaan yang cukup besar untuk dapat dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan vaksin pada tahun 2021. Jadi, kalau dalam perkiraan WHO bahwa sampai akhir 2021, penduduk dunia yang bisa divaksinasi hanya sekitar 20%. Hanya sekitar 20%. Kapan itu? Akhir 2021, akhir tahun ini. Hanya 20% penduduk dunia yang bisa divaksinasi. Kenapa? Karena vaksin, walaupun dia sudah disetujui, diproduksi dalam satu waktu. Jadi harus bertahap. Dan satu hal yang penting lagi bahwa alokasi vaksin yang adil akan menjadi tugas yang berat bagi Badan Kesehatan Dunia bersama Gavi dan CEPI untuk memastikan bahwa negara miskin juga itu punya hak untuk mendapatkan vaksin bagi negaranya. Jangan karena dia miskin, dia tidak mendapat jatah vaksin. Dan ini menjadi tugas besar bagi badan-badan internasional untuk memastikan bahwa equitable access untuk vaksin itu juga didapatkan oleh negara-negara miskin atau negara yang berpendapatan rendah. Ini vaksin tracker, jadi kalau misalnya kita lihat fase 1, ada ini tentunya data dari minggu lalu, mungkin ini sudah ada yang lebih update dari ini. Jadi kandidat vaksin fase 1 ada sekitar 43, fase 2 20, fase 3 20,
kemudian ada vaksin yang sudah diberikan dalam jumlah terbatas, ada 7, kemudian approve, ada 3 termasuk di dalamnya Sinovac, kemudian ada 1 kandidat vaksin yang di-drop karena menimbulkan efek yang merugikan. Jadi jangan kira bahwa vaksin ketika sudah masuk saat fase 2, fase 3, dia akan melanjut sampai dia kemudian dipergunakan untuk manusia, enggak juga. Jadi ada 1 kandidat vaksin yang sudah di-drop karena punya efek yang merugikan. Pertanyaan banyak orang pada saat ini adalah, apakah vaksin yang kita miliki itu aman? Jarang ada yang bertanya apakah itu efektif, tapi kebanyakan pertanyaan orang adalah, apakah vaksin yang kita miliki pada saat sekarang ini aman? Aman adalah jika vaksin atau kandidat vaksin melewati pengujian ekstensif dan ketat sebelum dapat digunakan di satu negara. Pengujian ekstensif yang mana sudah melewati uji praklinis, kemudian sudah memasuki uji klinis fase 1, 2, 3, dan ketika dia melewati yang ketiga, kemudian hasilnya dinyatakan bahwa dia aman dan efektif dengan kajian tertentu, maka dia disebut vaksin yang aman. Jadi vaksin yang aman itu bukan karena dia punya efek samping, atau ada juga terminologi yang menyatakan punya efek simpang. Misalnya tangan menjadi agak sedikit bengkak, kemudian badan jadi sedikit pegal, dan lain-lain. Bukan itu standarisasi daripada satu vaksin itu aman. Aman kalau dia sudah melewati fase dan kemudian berakhir dengan pernyataan dari badan otorisasi obat di satu negara bahwa dia aman dan efektif. Kemudian setelah dipergunakan, vaksin masih terus dimonitor, nggak dilepaskan begitu saja. Itu untuk memastikan bahwa kalaupun ada efek-efek simpang yang tidak muncul dalam pemberian uji di fase 3, dan dia bisa muncul nanti di masyarakat, itu kemudian akan dievaluasi kembali. Kemudian dia efektif kalau dia mempunyai efikasi, kalau menurut standar WHO lebih daripada 50%. Jadi secara umum, reaksi pasca vaksinasi yang biasa timbul, umumnya ringan dan sementara itu, seperti nyeri otot, kemudian ada ruam pada bekas suntikan, itu merupakan efek-efek reaksi pasca vaksinasi namanya, yang biasa dan wajar. Jadi biasanya setelah divaksinasi, orang tersebut harus diamati 15-30 menit untuk melihat apakah muncul efek-efek yang tidak diinginkan tersebut. Jadi sekali lagi, masalah aman atau tidak bukan terjadinya efek seperti ruam, nyeri, pusing, demam, tetapi aman artinya kalau dia sudah melewati fase praklinis, klinis 1, 2, 3, dan kemudian di-approve oleh otorisasi obat di satu negara. Kalau kita namanya Badan POM. Kemudian vaksin apa yang akan dipergunakan di Indonesia? Kalau menurut keputusan Menteri Kesehatan tahun 2020 ini ada 6 vaksin di situ, yaitu vaksin yang akan diproduksi oleh Bio Farma nanti, kemudian AstraZeneca, kemudian Sinopharm, kemudian Moderna, Pfizer, BioNTech, kemudian Sinovac. Hanya tentunya ada satu vaksin yang setelah melalui diskusi kemudian negosiasi, yaitu namanya Novavax, itu masuk dalam rencana vaksinasi yang dibuat oleh negara, dan itu juga menjadi bagian yang akan menemani 6 vaksin yang tadi sudah direncanakan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini adalah vaksin-vaksin yang nantinya akan diberikan ke masyarakat, didahului yang tentunya yang sudah deal-nya lebih awal, yaitu Sinovac. Kemudian siapa yang dapat dan kapan, saya pikir eventnya baru saja kita saksikan bersama di layar TV. Jadi pejabat publik pada tanggal 13 Januari yang lalu
dimulai dari Presiden RI, kemudian menteri-menteri, panglima TNI, kemudian di daerah disusul oleh gubernur, kemudian bupati dan lain-lain. Ini adalah tahapan siapa yang harus disuntik. Dan pada tanggal 14 hari ini, kemudian petugas kesehatan secara serempak di beberapa provinsi di Indonesia mendapatkan jatah untuk divaksinasi. Jadi setelah petugas kesehatan nanti ada petugas publik, jumlahnya 17 juta orang. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah lansia kenapa belum gitu ya. Jadi berdasarkan pertimbangan bahwa ada satu kelompok studi yang sedang ditunggu di vaksin Sinovac yang dilakukan untuk kelompok usia lansia begitu. Jadi menunggu hasilnya itu nanti, maka kalau misalnya dia aman untuk lansia, maka lansia yang 21,5 juta ini itu juga akan mendapat giliran untuk dilakukan vaksinasi. Walaupun kita tahu kalau misalnya kita lihat, kita bandingkan dengan apa yang menjadi anjuran rekomendasi WHO bahwa yang tempat pertama sekali untuk mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan vaksin kalau rekomendasi WHO, kemudian juga beberapa negara yang lain adalah tenaga kesehatan dan kemudian lansia. Tapi ada beberapa pertimbangan dan ini masih memang menjadi tarik ulur, diskusi dan lain-lain mengenai lansia di Indonesia. Ini kapan akan mendapatkan giliran selanjutnya. Pertanyaannya kemudian, apakah masih perlu 3M setelah vaksinasi? Ada dua hal yang paling penting dan yang paling utama, kenapa kita tetap harus menjalankan 3M. Yang pertama, vaksin tidak bisa mengcover seluruh penduduk dunia dalam satu waktu. Vaksin Sinovac tidak bisa mengcover seluruh penduduk Indonesia dalam satu waktu. Jadi, sisanya bagaimana? Sisanya memang harus tetap melakukan 3M. Malah yang sudah divaksinasi pun, dia juga tetap harus menjalankan 3M. Alasan kedua kenapa 3M tetap harus dijalankan, bahwa masih dalam penelitian seberapa kuat dan seberapa lama antibodi yang terbentuk dari vaksin dapat melindungi orang yang telah divaksin. Jadi biasanya antibodi itu muncul dalam minggu-minggu pertama ketika disuntik vaksin, kemudian timbul, naik, tapi kita masih belum tahu sampai berapa lama titer antibodi di dalam darah orang yang divaksin tersebut bertahan sehingga bisa tetap terlindungi dari vaksin virus COVID-19. Ini masih dalam penelitian. Sehingga untuk itu 3M mau akan menjadi new normal kita dalam jangka waktu beberapa waktu ke depan, mungkin sampai tahun depan. Jadi dua alasan ini. Vaksin tidak bisa mengcover seluruh penduduk dalam satu waktu. Yang kedua, seberapa kuat dan seberapa lama antibodi yang terbentuk dalam tubuh orang yang divaksinasi masih dalam penelitian. Begitu ya. Ya, ini saya pikir saya sisakan di terakhir saja kalau misalnya nanti kita ada pertanyaan tentang hoax yang beredar, kemudian diskusi-diskusi yang sepertinya ilmiah tapi ternyata sesat pikir kalau menurut saya. Saya nggak mengkategorikan itu sebagai hoax, tetapi gantung saja ilmunya ketika dia mencoba memberikan fakta, data tentang vaksinasi ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Agnes, saya kembalikan ke Anda. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter. Bersama kita juga sudah bergabung Kak Pipit, Kak Fitriana Yuliawati. Beliau adalah tenaga ahli Komisi 9 DPR RI. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih Kak Pipit mungkin bisa menambahkan atau bisa sharing bagaimana kondisi yang ada di dunia perpolitikan terkait dengan pengadaan maupun distribusi vaksinasi ini. Karena banyak sekali kan pro dan kontranya. Kemarin kita mungkin dapat nih di beberapa grup WA yang
salah satu anggota DPR yang menolak vaksin juga. Nah, mungkin Kak Pipit bisa sharing ke kita. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, silakan Kak Pipit. Iya, selamat malam Agnes. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas Kak. Iya, oke. Saya nggak akan mereiterate mengulang yang sudah. Oh, selamat malam juga Bang Ben. Jumpa di sini lagi. Selamat malam, Pipit. Ketemu lagi. Iya, saya nggak akan mengulang yang Bang Ben sudah sampaikan tadi, tapi mungkin hanya berupa penegasan atau penekanan aja ya, bahwa memang pemerintah saat ini memang sedang rolling out implementasi vaksinasi di tahun 2021 dan rencananya nanti ada gelombang 1 dan gelombang kedua. Gelombang pertama itu periode vaksinasinya di Januari sampai April 2021 dan gelombang kedua itu dimulai April 2021 sampai Maret 2022. Mohon maaf saya nggak sempat menyiapkan PowerPoint ya, jadi saya per oral presentasi aja, nanti kalau ada yang mau ditanyain langsung aja. Ya, sebenarnya yang pertama itu diberikan untuk petugas tenaga kesehatan. Karena mereka yang menjadi garda terdepan ya untuk penanggulangan COVID ini. Kemudian nanti diikuti oleh beberapa petugas publik sebanyak 17,4 juta. Kemudian lansia tadi Bang Ben sudah mengatakan bahwa sampai saat ini masyarakat usia 18 sampai 59 tahun. Tapi memang kelompok lansia ini sedang dipertimbangkan untuk umur 60 tahun ke atas. Itu nanti selain berdasarkan dengan hasil pemantauan 3 bulan terakhir dari sini ke depan gitu ya, Maret atau April dari Sinovac maupun dari kandidat vaksin jenis lainnya yang sekiranya dari hasil uji klinis kandidat vaksin lainnya itu vaksin tersebut aman untuk penduduk yang berusia di atas 60 tahun. Selanjutnya nanti di wave kedua atau di gelombang kedua itu nanti yaitu masyarakat rentan sebanyak 63,9 juta dan masyarakat lainnya sebanyak 77,2. Ya, untuk mempersingkat, jadi sebenarnya kalau dari politik sendiri gitu ya, ini kan dari tahun lalu persiapannya sebenarnya nggak tiba-tiba. Jadi persiapan vaksinasi ini dari tahun lalu ketika menteri sebelumnya kita sudah membicarakan banyak hal tentang pemilihan jenis vaksin sampai akhirnya ditetapkan 6 jenis vaksin gitu ya. Dan yang sekarang sudah dicabut dan diperbarui lagi oleh Pak Menteri yang baru, ditambah Novavax masuk, jadi kita punya 7 jenis vaksin. Kita juga sudah melakukan persiapan di tahun kemarin, baik itu sarana prasarana, mekanisme distribusi, kemudian sempat debatable ya, dulu sempat ada konsep skema vaksin mandiri, kemudian sempat di-arguing, di-challenge, karena vaksin itu di masa kedaruratan ini merupakan hak dasar dari setiap warga negara, maka disepakati vaksin akan dibiayai oleh pemerintah saat ini gitu. Jadi untuk mencapai herd immunity dihitung 181 juta populasi akan mendapatkan supaya membentuk kekebalan tubuh, dan ini sudah dihitung oleh, ada hitungan sendiri lah ya oleh ITAGI dan WHO gitu. Nah, di 181 juta inilah yang akan di-cover oleh APBN. Dari sarana dan prasarana itu juga bukan hal yang sederhana ya, karena kan kita tahu Indonesia ini terdiri dari kepulauan gitu ya. Ada yang misalnya Maluku, pulaunya banyak, kemudian NTT pulaunya banyak, kemudian di Kepulauan Riau juga pulaunya banyak kecil-kecil. Nah, itu satu hal. Yang kemudian kedua terkait dengan pendataan penerima sasaran. Kita harus benar-benar memastikan agar vaksin itu bisa diterima oleh orang yang tepat sasarannya gitu. Jangan sampai
namanya ini petugas nakes, ternyata yang menerima adalah orang lain gitu, yang bukan petugas nakes, dan itu kita sangat hindari. Tapi ini sebagai salah satu isu juga untuk pendataan, karena memang dari dulu sampai sekarang ya PR Indonesia itu selalu bermasalah di pendataan gitu. Contoh BPJS yang dari 2014 aja sampai sekarang nggak jelas gitu pendataannya seperti apa. Kemudian di tahun yang akhir tahun kan menteri diganti ya, Menteri Kesehatan diganti, kemudian Pak Menteri baru ini memang berputar lebih cepat, kemudian baru di minggu ini sejak Selasa, Rabu, Kamis 3 hari ini Komisi 9 rally gitu, rapat terkait dengan meeting vaksin gitu. Minggu depan juga masih gitu, bahkan akan mengundang WHO juga, Bang Ben dan kawan-kawan. Nah, terus terkait dengan sikap anggota DPR gitu ya, sebenarnya itu adalah sikap pribadi yang tidak diakui sebagai sikap partai. Jadi memang kita ketahui bersama gitu ya, bahwa memang ini jadi merepresentasikan penerimaan dari masyarakat terhadap vaksin gitu. Menggambarkan ada yang menerima atau ada juga yang anti vaksin dengan segala pertimbangannya. Nah, alasan seorang anggota DPR tersebut tidak menerima karena memang beliau beberapa waktu yang lalu sebagai ketua komisi di 3 periode berturut-turut pernah handle isu vaksin flu burung di zamannya Bu Siti Fadila, memang ada permasalahan lah di situ, dan beliau tidak mau hal itu berulang karena ketidakjelasan beberapa hal yang memang kita ketahui gitu. Tetapi overall kita perlu mengapresiasi terkait dengan vaksinasi ini. Kalau kita melihat negara-negara lain masih belum ya, Malaysia aja katanya cemburu gitu. Indonesia udah duluan nih, Malaysia kapan gitu. Jepang juga tadi pagi sebelum berangkat ke kantor saya dengar berita akhir bulan Februari malah mereka baru melakukan. Singapura juga masih belum, kalau nggak salah akhir Januari gitu. Nah, kita patut mensyukuri atas kesempatan ini, dan ya pasti ada pro kontra, pasti ada kekuatan dan kelemahan. Nah, disinilah kita mencoba untuk mengurangi atau meminimalisir kelemahan-kelemahan tersebut gitu, dengan cara kita bersama-sama ayo mencari apa yang jadi kelemahan dan bisa nggak kita sorting out bersama-sama begitu. Mungkin itu aja, silahkan saya kembalikan kepada moderator kalau mau langsung tanya jawab monggo. Ya, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Kak Pipit untuk informasi yang sudah diberikan. Nah, sekarang untuk teman-teman semua yang ada di dalam ruang Zoom ini, saya yakin sebenarnya masih punya banyak pertanyaan. Silakan untuk teman-teman yang mau tanya langsung, bisa pilih hand-nya atau bisa ketik di chat box-nya ya. Ini udah ada satu pertanyaan dari Kak Teguh atau mungkin dari Tina ini pertanyaannya. Pertanyaannya ditujukan untuk Dr. Ben. Mau tanya dong, Dok, kalau lagi program hamil disarankan atau aman ajakah untuk divaksin? Mohon tanggapan Dok. Coba diulang. Kalau lagi program hamil disarankankah atau boleh atau amankah untuk divaksin atau gimana Dok? Ya, untuk wanita hamil memang dalam tahap pertama ini tidak dimasukkan ke dalam antrian untuk mendapatkan vaksin ini begitu ya. Jadi memang vaksin ini kita masih terus melihat kemudian dampaknya bakal seperti apa. Tapi untuk yang hamil atau yang berencana hamil memang tidak pada saat sekarang ini karena butuh bukti lebih lagi. Itu disarankan memang untuk dimasukkan ke dalam antrian yang di belakang nanti, gitu. Berarti
Berarti masih belum ya dok ya, meskipun belum hamil tapi masih akan berencana untuk hamil itu tidak disarankan ya dok ya. Oke, jelas ya buat Katina dan Keteguh. Yang ini pasangan nikah ini dok. Oke, ada pertanyaan lagi nih masuk dari Kak Ocoy. Selamat malam dok. Apakah orang yang dinyatakan positif swab-nya bisa langsung divaksin? Lalu pertanyaan kedua, apakah penyuntikan vaksin itu berbayar? Apa yang sehat yang bisa langsung divaksin? Jadi ada 3 nih pertanyaannya nih dok. Ya, pertama tadi Pipit sudah bilang bahwa kebijakan awal dulu di awal bahwa akan ada vaksin gratis, kemudian ada vaksin yang berbayar, begitu ya. Maksudnya yang dibayar oleh perusahaan, dibayar oleh BPJS dan lain-lain. Tapi kemudian Presiden Jokowi memutuskan bahwa semua vaksin COVID-19 bagi penduduk Indonesia gratis, jadi nggak ada yang berbayar. Kemudian apakah orang yang sudah terinfeksi COVID kemudian bisa divaksinasi, begitu maksudnya ya? Ya. Ya, jadi kita bicara dari sisi teori, kemudian kita bicara juga dari sisi praktek dan kenyataan. Jadi harus kita bedakan. Sampai saat sekarang ini masih belum bisa dipastikan kalau misalnya saya terinfeksi COVID-19, kemudian tentunya antibodi saya meningkat begitu ya untuk membunuh virus tersebut, dan ketika saya sembuh antibodinya masih bisa menetap di dalam tubuh saya. Tapi pertanyaannya, sampai berapa lama antibodi yang terbentuk setelah saya terinfeksi COVID-19 itu berada di dalam tubuh saya? Itu masih belum clear sampai sekarang. Ada yang bilang bahwa itu 4-6 bulan, kemudian ada yang bilang nggak sampai 4 bulan, sebab dalam beberapa kasus ditemukan setelah dia terinfeksi 3 bulan, 4 bulan, dia bisa terinfeksi lagi oleh virus COVID-19. Jadi itu confirm bahwa terjadi reinfeksi. Setelah dia terinfeksi, bisa kena lagi. Artinya apa? Artinya antibodi yang terbentuk pasca dia terinfeksi COVID-19 tidak bisa melindungi dia lagi. Nah, ini yang masih terus di dalam penelitian, sampai berapa lama sih antibodi yang terbentuk setelah dia terinfeksi bertahan dalam tubuhnya. Jadi kalau menurut panduan, sebenarnya bukan panduan ya, jadi press release dari CDC, kemudian WHO juga mengatakan bahwa tidak ada, jadi kalimatnya begini, kalau misalnya seorang yang terinfeksi COVID-19 mendapatkan vaksinasi, dia tetap mendapatkan keuntungan proteksi dari vaksin yang dia dapatkan. Jadi itu kesimpulannya. Jadi apakah masih berguna dia divaksin COVID-19? Berguna jawabnya. Itu secara teori. Kemudian secara prakteknya, melihat keterbatasan jumlah vaksin yang sekarang, pemerintah memutuskan bahwa, oh entar dulu deh yang sudah terkena COVID ya, sebab kan di badan kalian sekarang sudah ada tuh antibodinya. Walaupun kita tidak tahu berapa lama, tapi di fase-fase pertama ini yang belum kena dulu lah kita beri vaksin ini supaya dia dapat perlindungan. Kalian kan sudah dapat perlindungan walaupun kita nggak tahu 4 bulan atau 6 bulan gitu. Jadi kita beri kesempatan bagi yang belum terinfeksi COVID-19. Jadi kenyataannya seperti itu karena keterbatasan. Itu jawabnya. Oke dok, tadi terkait dengan pertanyaan Kak Ocoy juga nih dok. Kalau misalnya nih orangnya itu, apakah ada screening awal nih dok sebelum dia divaksin? Karena takutnya mungkin dulu dia pernah terinfeksi COVID, tapi nggak tahu. Jadi mungkin kayak OTG, nggak pernah ketahuan kalau dia kena COVID. Ada screening awalnya nggak sih dok? Setahu saya hanya laboratorium penelitian tertentu saja yang punya pemeriksaan yang detail seperti itu. Kalau misalnya laboratorium swasta atau kebanyakan laboratorium yang ada sekarang itu memang nggak bisa
melakukan screening seperti apakah dalam tubuh saya ini sudah terdapat antibodi yang cukup untuk melindungi saya, begitu. Nggak ada jumlahnya berapa. Hanya kalau misalnya mau melihat secara kuantitatif, bukan kualitatif, yaitu dengan pemeriksaan rapid antibody namanya. Jadi rapid antibody itu memang untuk melihat apakah dalam tubuh kita ini ada antibody yang kemungkinan akan melindungi kita dari COVID-19 atau tidak. Hanya saja masalahnya, kalau dia pemeriksaan kuantitatif, bukan kualitatif, dia tidak bisa memberikan gambaran atau angka setinggi apa antibodi yang ada di dalam tubuh seseorang kalau rapid antibody. Dia cuma bilang bahwa reaktif, non-reaktif, cuma itu. Seberapa tinggi itu nggak tahu kalau rapid antibody gitu. Itu kekurangannya. Tapi rapid antibody itu dok, katanya nih ada yang bilang ya, kalau tubuh lagi flu kayak gitu bisa aja tuh jadinya kelihatannya reaktif gitu dok katanya. Benerkah itu dok? Pertama bahwa rapid antibody dulu ramai dipergunakan, dan kalau misalnya Badan Kesehatan Dunia itu dari awal-awal memang tidak merekomendasikan untuk pemakaian rapid antibody untuk diagnostik. Kenapa? Karena rapid antibody itu seperti ini loh. Jadi ibaratnya kalau muncul teroris dalam satu kota, dia muncul tuh beberapa, kemudian untuk merespon itu polisi datang ke tempat lokasi rame-rame, kemudian akhirnya antibodinya, penjahatnya itu yaitu virusnya itu dibunuh, tetapi seperti biasanya polisi kan masih terus berjaga-jaga dalam beberapa hari sampai kondisi aman gitu ya. Jadi polisinya masih terus muncul di tempat itu begitu. Jadi kira-kira seperti itu kalau kita bicara tentang antigen atau virus dan antibodi. Jadi kalau misalnya saya bertanya kepada orang di kota tersebut, penjahatnya di dalam kota itu masih ada penjahat, ya masih ada teroris yang membunuh nggak gitu. Dan itu pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan PCR. Karena PCR itu mendeteksi penjahatnya, apakah ada penjahatnya saat itu di dalam kota itu atau tidak, atau pakai swab antigen. Karena mendeteksi apakah ada penjahat di kota itu pada saat itu atau tidak. Sedangkan kalau misalnya antibody, rapid antibody, dia mendeteksi polisinya. Jadi kalau bertanya, apakah ada penjahat di kota itu pada saat sekarang ini, dia hanya bisa bilang, polisinya sih ada, tapi penjahatnya aku nggak tahu. Entah sudah mati atau tidak. Jadi itu perbedaan antara PCR, swab antigen, dan rapid antibody. Jadi rapid antibody itu cuma mau bilang bahwa, tubuhmu pernah kena loh. Kapan? Nggak tahu aku. Pokoknya pernah kena kira-kira 2 minggu, mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu. Apakah masih ada sekarang virus COVID-19 dalam tubuhku? Oh, rapid antibody nggak bisa menjawab itu. Pokoknya kamu pernah kena, tapi waktunya kapan aku nggak tahu. Gitu. Jadi itu kelemahan dari rapid antibody. Kelemahan yang kedua, dia punya cross reaction namanya. Jadi punya reaksi silang dengan virus-virus yang lain. Jadi ini yang mungkin orang nggak sering bahas. Reaksi silang dengan apa? Reaksi silang dengan SARS, human coronavirus. Jadi human coronavirus itu adalah penyebab dari flu kita ini yang biasa ini, itu human coronavirus. Dan dia punya reaksi silang dengan itu. Jadi mungkin Agnes bilang tadi, apakah dengan flu biasa? Iya, jadi kalau misalnya penyebabnya human coronavirus itu, dia kadang-kadang punya reaksi silang. Jadi dia menyatakan reaktif padahal bukan dengan SARS-CoV-2 tetapi dengan human coronavirus begitu. Oke, jelas dok. Pertanyaan berikutnya dari Kak Aswida. Selamat malam dok. Saya mau tanya, untuk orang dengan penyakit kronis atau sedang mengkonsumsi obat, apakah bisa divaksin? Ya, untuk penyakit-penyakit tertentu begitu ya, untuk penyakit-penyakit berat tertentu memang ini dianjurkan supaya
dia normal dulu. Kalau misalnya gula darahnya tinggi, dia normal dulu. Kalau hipertensi seperti Pak Jokowi kemarin kan ditensi gitu ya, tekanan darahnya. Kalau tinggi juga itu dianjurkan normal dulu, kemudian baru divaksinasi. Jadi memang kita masih terus berhati-hati. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa juga dalam vaksinasi yang lain. Hanya kebanyakan vaksinasi selama ini ya pada anak-anak ya, jarang pada orang dewasa. Jadi pada orang dewasa vaksinasinya memang seperti itu. Kami juga di kantor misalnya selalu mendapat vaksin seasonal flu musiman itu tiap tahun, dan memang ya ditensi dulu gitu. Itu memang salah satu syarat gitu. Jadi untuk penyakit-penyakit tertentu yang belum terkontrol memang dianjurkan tidak dapat pada saat sekarang ini. Oke, mungkin di sini ada teman-teman yang mau langsung bertanya. Ya, saya silahkan untuk bisa menghidupkan kamera dan juga mic-nya di unmute. Mau bertanya? Hari. Ya, saya mau tanya dok tentang kabar vaksin yang dikembangkan oleh Indonesia. Itu gimana dok sekarang? Apakah memang sudah digunakan atau masih dalam tahap pengembangan? Kemudian mau ini juga sih nanya, yang sedang mengalami sakit, misalkan jantung ataupun hipertensi, itu gimana dok? Apa betul ya tidak boleh divaksin? Terima kasih. Ya, pertama mengenai vaksin Indonesia. Jadi vaksin Indonesia, vaksin merah putih yang sedang dikerjakan oleh Eijkman, kemudian dengan beberapa universitas, itu masih sedang berjalan. Dan itu kayaknya masih beberapa lama lagi, beberapa saat lagi. Kalau tidak salah dia masih di uji praklinis kalau nggak salah ya. Uji praklinis belum masuk ke uji klinis. Jadi tahapan tadi kan praklinis, klinis fase 1, klinis fase 2, klinis fase 3 selesai. Dapat otorisasi dari, kalau nggak salah dia masih di uji praklinis, jadi memang masih cukup beberapa saat lagi baru dia masuk nanti kepada fase 3. Kemudian yang kedua, seperti itu tadi, bahwa untuk penyakit-penyakit tertentu memang tunggu dia terkontrol dulu. Hipertensi, tunggu dia tensinya terkontrol, normal, kemudian dia bisa mendapatkan vaksinasi. Kemudian jantung ya kalau misalnya sedang berat-beratnya ini juga memang disarankan tidak. Tetapi kalau misalnya nanti dia sudah terkontrol, memang dianjurkan untuk yang punya penyakit penyerta ini, dia memang harus dapat vaksinasi begitu ya. Kalau misalnya penyakitnya itu bisa terkontrol. Tapi kalau belum terkontrol atau tidak terkontrol, sebaiknya memang ya enggak gitu. Jadi proteksinya terhadap dia adalah 2 hal, 3M bagi dia ataupun keluarga terdekatnya, dan yang kedua keluarga terdekatnya divaksinasi. Sehingga keluarga dekatnya kalau sudah divaksinasi tentunya tidak bisa menularkan ke dia nanti. Jadi itulah herd immunity, 30% itu enggak ada imunisasi vaksinasi yang bisa mencapai 100% dalam sejarah vaksinasi dunia sampai pada saat sekarang ini. Kenapa? Akan selalu ada anak-anak, akan selalu ada orang lanjut usia yang nggak bisa divaksin, akan selalu ada nanti penyakit-penyakit berat tertentu yang nggak bisa divaksin. Jadi itulah mungkin yang 30% itu tadi. Tetapi kalau kita dapat 70%, kita akan bisa mengamankan sisa dari 30% itu tadi. Itu konsep dari herd immunity. Begitu. Oke, jelas ya Kak Haria. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya di kolom chat ya. Oh ya, dari Kak Lisa mau bertanya untuk Dr. Ben dan juga Kak Pipit. Kalau memang rapid antibody tidak terlalu signifikan untuk mendiagnosa virus COVID-19, mengapa masih diizinkan beredar? Kedua, mengapa pemerintah tidak bisa membuat standarisasi harga PCR atau rapid antigen karena harganya beda-beda. Nah, mungkin bisa dijawab oleh Kak Pipit dulu, silakan Kak Pipit. Oke. Sebentar saya buka dulu chatnya. Iya, kalau memang rapid antibody tidak terlalu signifikan. Oke. Jadi gini, memang ini kan penyakit baru ya.
penyakit baru yang membutuhkan pendekatan maupun cara tracing, testing, treatment yang semuanya baru gitu. Kita masih belum punya standar semua apapun, bahkan sampai ke treatment pun terus berkembang. Obat yang tadinya dibilang hidroquinone itu bagus ternyata bermasalah. Terus sekarang berkembang baru obat baru namanya ivermectin gitu ya, yang katanya buat obat kutu anjing tapi bisa untuk menahan si virus ini masuk untuk mencegah menjadi parah. Jadi dari waktu ke tahun terus berkembang. Nah, begitu pula dengan proses tracing. Tracing ini dulu alatnya memang waktu dulu begitu banyak ya, rapid antibody gitu. Nah, kemudian berkembang bahwa ternyata tingkat sensitivitasnya tidak terlalu baik, tidak terlalu tinggi. Kemudian akhirnya tadi Bang Ben sudah jelaskan bahwa ada rapid antigen yang bisa bisa meng-capture kondisi kita, baik itu IgG atau IgM gitu ya, apakah polisinya masih ada atau penjahatnya yang masih ada gitu ya. Nah, yang gold standar memang masih PCR. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan kedua, kenapa sih pemerintah nggak membuat standarisasi? Sudah ada standarisasinya, bahkan sudah ada surat edarannya, keputusan menterinya di zaman Pak Terawan. Begitu juga dengan rapid antigen, sudah distandarisasi. Seharusnya semua fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pemeriksaan PCR maupun rapid antigen ini harus mengacu kepada peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Dan ada klausul, ada norma dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa jika tidak mematuhi harga tertinggi dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka masyarakat sebenarnya memiliki kewenangan untuk melaporkan itu kepada dinas kesehatan gitu ya, yang bisa akhirnya nanti bisa memonitoring dan memberikan sanksi kepada vaskes tersebut. Kemudian ini saya mau nambahin info tentang vaksin merah putih. Tadi ada yang menanyakan tentang vaksin merah putih ya, ini menarik sih sebenarnya. Baru aja kita bahas, saya baru selesai rapat juga 6:30 tadi tentang vaksin merah putih gitu. Memang seperti yang tadi Bang Ben sudah katakan gitu ya, memang vaksin merah ini sedang dalam status masih dalam pre gitu, belum masuk ke uji klinis, kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Dia pun masih belum masuk ke uji klinis 1. Tapi kita akan kebijakan yang baru saja disepakati oleh kedua belah pihak, mau dari eksekutif maupun legislatif, bahwa kita bersepakat untuk melakukan percepatan terkait dengan ini dengan menjaga setiap tahapan tersebut sesuai dengan protokol dalam proses pengembangan vaksin gitu. Jadi ada beberapa hal yang kita tetap akan mengedepankan si vaksin merah putih ini, dan juga membuka peluang bagi vaksin-vaksin lain yang merupakan buatan produksi dalam negeri gitu. Jadi memang arah kebijakan polisi ke depan akan seperti itu. Mungkin bisa. Oke, ini dilanjut lagi ya biar sekalian. Apakah ke depannya Indonesia akan menyediakan vaksin yang bisa dibeli sendiri sehingga tidak perlu menunggu antrian? Oke. Jadi gini, awalnya kan ada vaksin mandiri dan vaksin pemerintah gitu ya. 30% itu vaksin pemerintah di-cover oleh APBN, kemudian 70-nya itu di-cover oleh vaksin mandiri yang bisa jadi CSR dari institusi atau perusahaan, atau juga out of pocket, atau kita sebagai masyarakat bisa membeli sendiri. Dan akhirnya di tanggal 16 Desember kan Pak Presiden sudah menyatakan bahwa ada 181 juta peserta untuk mencapai herd immunity, itulah yang di-cover oleh APBN. Oke, nah tadi berkembang juga ada kemungkinan bisa nggak vaksin mandiri ini tetap dibuka gitu. Jadi ini untuk memberikan ruang bagi sektor swasta agar bisa berpartisipasi, sehingga itu juga bisa meringankan beban keuangan negara. Ini kedepannya sedang dipertimbangkan, mungkin akan dibuka opsi membeli sendiri, akan tetapi opsi ini bisa dijalankan jika gelombang 1 dan gelombang minimal gelombang 1 itu sudah
diimplementasikan gitu, sudah dilaksanakan. Jadi supaya tidak mengganggu baik itu, target penerima sasaran maupun, apa namanya, eee, objektif goal-nya ya yang akan dicapai oleh pemerintah yaitu 1,3 juta plus tadi yang sudah disebutkan, petugas publik dan lansia. Nah itu sebenarnya yang gelombang 1 yang sedang difokuskan. Kemungkinan kalau itu, sampai April nanti sudah oke, bisa berjalan dengan baik, maka bisa dijalankan bersamaan dengan yang gelombang kedua gitu. Tapi ini masih digodok karena, ada ketakutan nanti karena vaksinnya kan terbatas ya, vaksinnya ini rebutan loh dari sekian yang bisa, punya kandidat vaksin tuh dari seluruh perusahaan farmasi hanya sekian gitu, di WHO list itu ada gitu. Nah, kita rebutan sama 8 juta manusia gitu seluruh 8 juta miliar ya. 8 apa tuh berarti? Bahasa Indonesianya. Jadi seluruh dunia lah populasinya. Nah itu kita rebutan gitu. Nah, berarti kan ini terbatas gitu ya, bukan resource yang terbatas. Nah, beli sendiri pun itu nanti, pemerintah akan atur. Kenapa? Karena takutnya nanti hanya orang-orang kaya atau orang-orang yang punya uang aja yang bisa akses gitu. Jadi memang, kebijakan yang diambil adalah ini untuk melindungi dulu orang-orang yang penting yang memang diutamakan dan sesuai dengan panduan WHO yang seharusnya diutamakan untuk mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu. Itu sih. Silakan, Bang Benyamin menambahkan dan memperlengkapi. Terima kasih. Ya, mungkin kalau yang kedua sudah dijawab oleh Pipit. Yang pertama, sedikit tambahan mengenai kenapa tetap dipergunakan. Kalau misalnya kita lihat kita lihat pergulatannya sendiri begitu ya, pergulatan mengenai apakah rapid antibody itu tetap dipergunakan atau tidak, itu menjadi diskusi yang cukup aneh kalau di dalam diskusi-diskusi di dalam pemerintahan gitu ya, karena itu pertanyaan yang cukup wajar untuk ditanyakan gitu. Jadi ketika masuk dalam revisi 5 juga buku panduan penanggulangan COVID tetap dimasukkan walaupun ilmu panduan yang menyatakan bahwa itu tidak bisa digunakan untuk diagnostik, hanya bisa digunakan untuk surveillance, penelitian, itu sudah tersebar, tetapi tetap dalam panduan penanggulangan COVID tak muncul gitu. Memang sudah agak dibatasi jumlahnya, tetapi tetap nggak ada justifikasi untuk melakukan itu gitu. Jadi itu memang sesuatu yang cukup aneh. Jadi ada berbau politis juga di sana. Saya terus mengikuti perkembangan itu. Dan saya memang termasuk salah satu kontributor untuk di buku panduan penanggulangan COVID-19 di versi 5 itu gitu ya. Jadi memang dinamikanya kita cukup tahu kenapa itu dipertahankan walaupun tidak ada justifikasi kenapa itu masuk di dalam panduan itu gitu. Tetapi kita berharap sih nanti di versi 6 ini nanti itu sekali memang sudah ditarik karena daerah selalu bilang jadi teman-teman di Kementerian Kesehatan itu yang pegang program COVID-19 ini memang sudah bilang ke daerah kita nggak pakai itu lagi gitu. Tapi daerah bilang bahwa selama itu belum dicabut di dalam buku pedoman, kami nggak bisa bilang apa-apa. Jadi itu tetap dipakai. Jadi itu ya. Jadi kita nggak tahu mana ayam mana telur sehingga akhirnya masih terbawa-bawa ke daerah sampai sekarang. Jadi pertanyaan itu memang pertanyaan cukup valid untuk ditanyakan itu. Baik, terima kasih. Itu jawaban saya, Agnes. Oke, terima kasih. Dok, berarti intinya ada unsur politik juga di dalamnya, Dok. Kalau waktu awal oke. Jadi panduan belum lengkap, kemudian studi-studi belum ada, tetapi ketika berjalannya waktu itu studi sudah ada pembuktian-pembuktiannya, tetapi entah kenapa itu tetap masuk di dalam.
Karena nggak mau rugi kali ya dok ya. Terlanjur diproduksi nggak ada yang beli, nanti rugi dong. Saya nggak mau jawab karena ini direkam. Iya, ada titipan pertanyaan lagi nih dok. Atau ada teman-teman mau tanya langsung? Silakan. Masih ada kesempatan kita paling lama 13 menit. Kalau belum ada, ini ada titipan pertanyaan. Dok, tadi kan udah disampaikan bahwa untuk memperoleh vaksin ini kan tahapannya panjang sampai fase 4. Sedangkan vaksin yang digunakan ini fase 3 aja mungkin ada yang belum selesai gitu. Nah, apakah kesannya untuk mengadakan vaksin ini jadi nggak kayak kesannya buru-buru gitu dok? Kalau dibandingkan kan tadi Singapura akhir Januari, terus Jepang Februari gitu. Nah, kok kalau Indonesia nggak terkesan buru-buru kah, ataukah demi persaingan tadi melawan 8 juta penduduk dunia gitu? Ya, jadi jawabannya begini, bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Sinovac, karena vaksin itu yang sedang kita pergunakan sekarang ya, itu sudah memenuhi kaidah ilmiah begitu. Jadi praklinis, klinis 1, klinis 2, klinis 3, kemudian Badan POM mengeluarkan apa, itu sudah sesuai dengan standar. Jadi memang nggak ada yang diburu-buru tentang itu. Mengenai jadi fase 3-nya selesai ya. Jadi fase 3-nya selesai. Jadi begini, saya jelaskan dulu. Untuk Sinovac, uji praklinis, uji klinis fase 1, uji klinis fase 2 itu dilakukan di Wuhan, Cina. Jadi supaya teman-teman tahu. Uji klinis fase 3-nya dilakukan di beberapa negara. Cina, Brazil, Turki, kemudian Indonesia. Jadi, kenapa dilakukan di beberapa negara? Saya pikir ini adalah ide yang bagus, ide yang cerdik, bahwa kalau misalnya Indonesia mau pakai vaksin itu, tentunya Indonesia akan melihat bahwa apakah vaksin ini cocok di Indonesia atau tidak. Karena tentunya akan tetap ada variasi itu. Jadi kita tahu misalnya Turki punya efikasi yang 91%, kemudian Brazil kemarin 78, setelah itu ada final, angka final 50,4, kemudian Indonesia 65,3. Jadi ini memang dipergunakan untuk melihat apakah negara tersebut dalam komposisi demografi yang seperti itu efektif vaksinnya, efikasinya bagus atau tidak. Jadi Indonesia memang fase 3-nya hasil yang 65,3 itu adalah hasil preliminary memang. Preliminary itu adalah sementara dan hasil finalnya nanti ada di bulan Maret akhir. Itu nanti kita akan mendapatkan angka final apakah 65,3 itu naik atau turun gitu. Tapi kalaupun misalnya turun di atas 50, it's okay menurut WHO. Jadi minimal 50% dia tetap efektif dipergunakan untuk vaksin COVID maksudnya begitu. Jadi ini berlaku sesuai dengan kaidah ilmiah, walaupun kita belum dapat hasil akhir, tetapi dalam praktek-praktek pembuatan vaksinnya di tempat-tempat lain, ini memang bisa, ini justified untuk dipergunakan. Ini masih dalam kerangka ilmiah. Jadi bukan dipercepat. Jadi kalau misalnya kita perhatikan yang dikeluarkan oleh Badan EUA, jadi Emergency Use Authorization, itu bukan approve final ya, jadi EUA dia. Nanti ketika hasilnya keluar pada bulan Maret akhir, maka dia akan keluarkan otorisasi persetujuan secara penuh, jadi bukan EUA lagi, bukan untuk emergency lagi, tetapi memang dipergunakan secara umum begitu. Jadi itu kaidah yang memang biasa dipergunakan, jadi bukan sesuatu yang dipercepat atau dipaksakan untuk divaksinasi begitu. Mengenai Indonesia lebih cepat dari negara lain, saya pikir kita harus kasih apresiasi kepada Pak Jokowi ya, ketika melakukan, jadi ketika negara masih siap-siap untuk bikin strategi vaksin, Pak Jokowi
itu sudah lobby ke perusahaan-perusahaan vaksin. Itu kenapa Indonesia masih duluan. Di Asia Tenggara juga, kita di regional kita, Indonesia masih yang pertama, India masih di belakang kita untuk melakukan vaksinasi yang seperti ini. Jadi itu sesuatu yang harus diapresiasi dari pemerintah kita. Begitu. Yang kedua saya lupa pertanyaannya. Udah terjawab, Dok. Udah, oke. Terima kasih. Tadi Kak Teguh kelihatannya angkat tangan. Mungkin Kak Teguh mau tanya langsung kah? Mungkin masih terkait dengan pertanyaan tadi. Silakan kalau misalnya masih ada pertanyaan lanjutannya dari Kak Teguh atau Tina. Saya mau sampaikan begini ya, mungkin teman-teman belum terinformasi sekarang, tetapi kenyataannya bahwa efikasi yang terakhir dari Brazil itu 50,4. Jadi jangan terkejut nanti, kok kita pakai itu. Gitu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa uji fase 3 itu dilakukan beberapa negara untuk melihat apakah di satu negara itu cukup baik respon imunitas yang terbentuk, atau di negara lain mungkin responnya nggak begitu baik. Tetapi dalam konteks ini, Indonesia itu masih 65,3, jadi cukup baik. Jadi apakah angka 50,4% yang di Brazil itu mempengaruhi kita? Enggak lah, karena kita punya penelitian sendiri dengan orang Indonesia. Jadi kita pakai angka efikasi yang ada di Indonesia. Jangan lihat ke Brazil begitu. Jadi nanti kalau misalnya dengar informasi yang seperti ini, teman-teman nanti sudah lebih aware tentang itu. Dok, masih ada 2 pertanyaan nih, Dok. Satu pertanyaan dari saya. Saya penasaran sih, Dok, kenapa Indonesia kok fokusnya ke vaksin gitu, kok nggak fokus ke pengobatan dengan herbal kayak gitu, karena kan kita kaya akan herbal sebenarnya. Sedangkan nih baru-baru kan di Thailand mereka fokus banget tuh meneliti sambiloto, herbal sambiloto yang katanya bisa meningkatkan imun. Nah, apakah Indonesia tetap juga secara herbal pun tetap terus digali atau bagaimana tuh, Dok? Ya, jadi seperti saya katakan di awal tadi, bahwa korban sudah berjatuhan, 90 juta penduduk dunia sudah terinfeksi, 2 juta sudah meninggal. Kemudian kalau kita lihat trennya masih terus meningkat, kita nggak tahu nanti di mana ujungnya. Pertanyaan bagaimana menstopnya? Nyawa sudah terlampau banyak yang meninggal, mati sia-sia. Di Indonesia sendiri sudah begitu banyak. Mungkin pada tahap-tahap awal, bulan April, Mei, kita masih mendengar orang yang meninggal, orang yang jauh dari kita. Tetapi memasuki bulan Oktober, November, kita sudah mulai, virus itu sudah mulai dekat ke kita. Orang-orang yang kita kenal, guru kita, kemudian lebih dekat lagi, saudara, orang tua kita, teman dekat kita, sudah terinfeksi dan kemudian ada yang meninggal. Dan itu harus di-stop segera. Salah satu cara yang cepat, walaupun harus gradual, yaitu vaksin. Jadi seperti saya katakan tadi, prevention is better than curative. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau misalnya tadi kita bicara tentang obat, walaupun itu obat herbal, itu orangnya sudah kena dulu. Dia sudah dirawat dulu, butuh biaya diagnostik PCR, kemudian ronsen, mungkin perlu CT scan, dia perlu obat, dia perlu biaya rawat dan lain-lain, atau mungkin dia sempat meninggal gitu. Jadi prevention is better gitu. Jadi vaksin merupakan solusi cepat yang menyeluruh begitu, yang terbaik yang kita punya untuk menghentikan pandemi ini. Jadi bukan obat. Nah, sekarang kita bicara tentang obat, termasuk juga obat herbal. Indonesia masih membuka ruang untuk penelitian herbal itu di BRIN ya. Jadi ada sekarang namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional, baru dibentuk pada tahun ini untuk meneliti obat-obatan termasuk juga obat herbal. Itu masih terus berjalan. Hanya saja tentunya kalaupun itu obat herbal
sama seperti obat modern sekarang, itu harus melalui fase-fase ilmiah gitu. Jadi fase praklinis, klinis 1, klinis 2, klinis 3 sebelum akhirnya diotorisasi oleh Badan POM kemudian untuk digunakan. Jadi itu tetap harus berlaku. Hanya saja kebanyakan Indonesia mungkin support untuk penelitian dan penelitian ilmiah untuk menemukan obat dari herbal ini itu kayaknya masih agak sedikit kurang begitu. Jadi ketika misalnya obat-obatan yang kita miliki pada saat sekarang ini yang kita kenal dengan jamu itu nggak melewati uji fase itu. Hanya kemudian mungkin pembicaraan dari mulut ke mulut, ini bagus, ini, kemudian akhirnya dipergunakan dan diproduksi. Tetapi apakah itu bisa menembus pasar dunia? Dunia nggak percaya dengan itu. Kenapa? Karena nggak melewati fase-fase yang tadi seperti kita sebutkan. Jadi tetaplah jamu seperti jamu, nggak bisa dijual sebagai obat ini, obat itu di dunia internasional. Itu memang kelemahan kita. Tetapi pemerintah tetap membuka ruang untuk obat-obat herbal, untuk terus diteliti, di BRIN, dan kalau di BRIN itu tetap dia akan melewati fase praklinis, klinis 1, 2, 3 itu tadi. Jadi kita tunggu saja nanti. Oke, menarik ya teman-teman. Satu pertanyaan terakhir nih mungkin ya sebelum kita menyudahi sesi tanya jawab ini. Ada beberapa isu yang beredar di gereja nih terkait vaksinasi. Ada yang bilang kalau vaksinasi COVID itu mengandung microchip 6 kayak gitu ya. Nah itu gimana pandangan Pak Dokter ataupun juga Kak Pipit di sini, silakan memberikan pandangan dan terakhir sekaligus dengan closing statement-nya gitu. Silakan. Pipit dulu kali ya. Ya. Aduh, kalau saya suruh jawab begini agak-agak bingung ya Bang ya. Oke. Saya tidak akan berbicara berdasarkan yang tidak berbasis bukti gitu ya. Jadi karena ini forumnya diskusi yang saya kategorikan sebagai pertemuan ilmiah lah ya, bukan ilmiah, maksudnya kita bukan bicara-bicara mitos gitu ya. Jadi memang kalau boleh, ini pendapat pribadi ya, pendapat pribadi bahwa sebenarnya sampai saat ini bukti itu tidak ada gitu. Cerita itu tidak bisa dibuktikan gitu. Sampai saat ini bahwa untuk vaksin seperti yang tadi Bang Mei sudah katakan, beberapa kandidat vaksin itu ada macam-macam. Kalau Sinovac itu kan virusnya di inactivated gitu, di inaktivasi. Kemudian ada dari Pfizer, Moderna itu ada yang memang mRNA-nya diutak-atik lah gitu. Terus ada juga dengan model yang lain. Nah, akan tetapi hal seperti itu tentunya sampai saat ini tidak bisa dibuktikan gitu. Kenapa? Karena tidak ada negara manapun yang untuk dalam hal ini ya, dalam kasus pandemi ini tidak ada negara manapun yang ingin menyakiti warga negaranya sendiri, termasuk Indonesia gitu. Itu yang perlu kita pegang prinsip utamanya gitu ya. Jadi Indonesia juga ketika dealing gitu ya dengan beberapa perusahaan farmasi ini, dengan Bu Retno melalui COVAX atau Gavinya gitu ya, kemudian Pak Erik, Pak Luhut, kemudian Pak Menkes, kemudian beberapa orang di KCPPN juga melakukan deal-deal dengan perusahaan farmasi ini juga pastikan melihat gitu ya, ada beberapa disclosure agreement, perjanjian disclosure, kemudian ada beberapa indemnity gitu ya, yang memang itu klausa-klausa yang memang pasti dilihat dengan baik gitu oleh pemerintah. Kalau saya katakan tentu saat ini adalah hal tersebut tidak bisa dibuktikan gitu. Closing statement-nya dari saya, buat teman-teman yang petugas nakes, tolong dicek namanya ada atau tidak. Kalau yang tidak ada, segera lapor ke
OP masing-masing, atau di situ kan ada tuh di webnya yang sudah teman-teman petugas nakes itu terima gitu ya, silakan hubungi. Kemudian yang bukan petugas nakes yang masuk dalam kategori tersebut, ini kita juga sedang melakukan pendataan orang-orang yang bisa menerima vaksin. Kalau memang nanti teman-teman ada yang di SMS atau ada yang mendapatkan kesempatan diberikan vaksin di gelombang 1 terakhir atau di gelombang kedua, ya jangan sia-siakan kesempatan tersebut gitu, karena negara bersusah payah mencari vaksin ini gitu. Seperti yang tadi Bang Ben katakan, kita perlu appreciate Presiden ya, udah gercep lah katakanlah untuk menyelamatkan beberapa jumlah vaksin ini. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Ya, mengenai apa? Mengenai 666 itu cukup banyak yang bisa kita bicarakan, diskusikan untuk melihat isu 666 itu. Pertama, kalau kita bicara dari sisi 666-nya saja begitu. Orang bilang bahwa itu dalam bentuk chip, dan ini bukan terjadi pada saat sekarang ini saja. Pada zaman saya masih remaja dulu, yang masalah 66 ini juga sudah muncul berulang kali gitu, disebut antikristus. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari sisi Alkitab sendiri, bahwa sebenarnya angka sempurna itu 7. Kemudian kenapa 777 itu Allah Tritunggal. Kemudian kenapa 6? 6 itu ingin mencapai 7, mau 7, tapi nggak jadi 7. Dan itu memang setan, itu antikristus. Tetapi itu bukan mau mengatakan kepada sosok tertentu gitu. Jadi orang-orang yang memang melawan Allah, ingin menjadi sama seperti Allah, itu dalam bentuk apa saja, dan nggak harus dalam bentuk chip, dalam bentuk nama, nggak dalam bentuk yang lain gitu. Orang-orang, pihak-pihak yang memang ingin menyamai Allah dalam tindakan, tingkah lakunya, yaitu antikristus begitu. Jadi tidak harus terjebak dalam bar. Dulu waktu masa saya remaja itu barcode begitu ya. Kemudian ini muncul lagi seperti ini, dan ini berulang-ulang. Dan satu lagi saya mau katakan bahwa vaksin yang sudah dibuat pada saat sekarang ini itu berbeda jauh dengan konsep antikris atau 666 itu tadi gitu. Jadi vaksin ini memang kita bersyukur ya, vaksin yang biasanya bisa dibuat dalam jangka waktu 8 sampai 10 tahun, tapi sekarang dalam waktu 10 bulan sampai 1 tahun itu bisa. Dan itu saya pikir berkat Tuhan. Jadi bukan sesuatu justru kita anggap sebagai bencana seperti judul kita. Bukan, itu bukan antikris, itu bukan 666. Tapi justru itu berkat, saya pikir Tuhan ingin memang menolong kita pada masa ini ketika kita buntu untuk melakukan untuk bisa mengatasi pandemi ini. Dan vaksin saya pikir ini merupakan berkat, ini merupakan anugerah bagi kita yang Tuhan berikan lewat para ahli yang sudah meneliti ini mulai sejak awal pandemi ini berlalu, dan kita syukuri itu gitu. Jadi kalau melihat fungsinya, ini sesuatu yang sungguh bertolak belakang dengan antikris. Ini justru ingin mendatangkan shalom bagi negeri ini dan bagi dunia gitu. Di mana setelah ini kita berharap bahwa pandemi akan berakhir, kita akan kembali normal, dan kita bisa kembali melakukan ibadah seperti biasa, bersekutu seperti biasa, anak-anak bisa sekolah seperti biasa, dan kita bisa menghidupi kembali kehidupan yang memang kita harapkan seperti itu. Jadi kalau lihat dari fungsinya sendiri, ini sangat bertolak belakang dengan 666 itu sendiri begitu. Jadi saya yakin bahwa tidak ada hubungannya dengan itu. Ini adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita, dan saya yakin bahwa vaksin ini akan menjadi game changer untuk pandemi COVID-19, walaupun tidak segera, tetapi secara bertahap kita akan bisa bebas dari pandemi ini dan hidup kembali seperti normal. Closing statement dari saya seperti ini, bahwa vaksin dan vaksinasi itu adalah tentang solidaritas.
vaksin dan vaksinasi adalah tentang solidaritas. Berbeda dengan obat, bahwa vaksin digunakan sejak dulu itu untuk bisa mencegah penyakit di komunitas, bukan pribadi seperti obat. Jadi vaksin untuk komunitas, untuk negara, untuk dunia begitu. Sehingga ketika kita melakukan vaksinasi, sebenarnya kita sedang mengobati komunitas. Kita sedang mengobati dunia. Jadi kalau misalnya ada orang yang sangat menolak vaksinasi, seperti tadi ada dikatakan anggota DPR, yang lain-lain, saya nggak ngerti konsep vaksin yang dia miliki seperti apa. Tetapi dari dulu sampai sekarang, vaksin adalah tentang solidaritas, di mana kita melakukan itu untuk kebaikan bukan diri kita sendiri, tetapi kebaikan keluarga, kebaikan komunitas, kebaikan bangsa, dan kebaikan seluruh dunia. Jadi itu konsep vaksin yang sebenarnya. Vaksin adalah tentang solidaritas. Demikian Agnes. Oke, terima kasih banyak. Wah, luar biasa ya teman-teman semua. Kita hari ini udah semakin kaya, saya percaya sharing yang disampaikan oleh Dr. Ben dan juga Kak Pipit ini sudah mengedukasi kita sehingga kita bisa mengambil sikap yang tepat untuk menghadapi isu-isu yang kadang bisa simpang siur gitu ya. Dan untuk merangkum gitu ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ben dan juga Kak Pipit, vaksinasi ini adalah tentang solidaritas. Ya, ini untuk kita bersama, bukan hanya kita di sini tapi untuk bukan hanya di negara kita tapi juga untuk seluruh dunia gitu ya. Jadi jangan takut divaksin ya teman-teman. Tinggal tunggu tanggal mainnya dan kapan gilirannya aja berarti ya gitu. Oke, baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan kembali persekutuan kita. Sebelum kita berdoa bareng-bareng, saya mengajak teman-teman untuk menyanyikan sebuah lagu untuk persembahan kita. Nas pengantar untuk persembahan ini terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita nyanyikan sebuah lagu persembahanku. Jiwaku memuji namamu selalu, hatiku bersyukur atas segala yang kau beri bagi hidupku. Yesusku, betapa dalam kasih dan anugerahmu, tak dapat ku membalas semuanya yang kau berikan. Hidupku ku persembahkan hanya bagimu, kiranya selalu menyenangkanmu setiap saat. Mulutku nyanyikan pujian sembah bagimu, kiranya indah di hadapanmu. Ini persembahan
Yesusku, betapa dalam kasih dan anugerah-Mu, tak dapat ku membalas semuanya yang Kau berikan. Hidupku ku persembahkan hanya bagi-Mu, kiranya selalu menyenangkan-Mu setiap saat. Mulutku nyanyikan pujian sembah bagi-Mu, kiranya indah di hadapan-Mu. Ini persembahanku. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan padamu ya Tuhan. Terimalah hidupku, ku persembahkan hanya bagi-Mu, kiranya selalu menyenangkan-Mu setiap saat. Mulutku nyanyikan pujian sembah bagi-Mu, kiranya indah di hadapan-Mu. Ini persembahanku, kiranya indah di hadapan-Mu. Ini Baiklah, kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan pokok doa kita. Kita bersyukur untuk orang-orang yang sudah Tuhan sembuhkan dari sakit COVID-19-nya, juga untuk penelitian medis dan apa yang sudah pemerintah lakukan sampai sejauh ini untuk rakyat Indonesia. Dan kita mau menaikkan doa untuk orang-orang yang masih dalam perawatan dan pemulihan. Juga info yang baru kita dengar, orang terkasih kita, Kak Hari Bimanto juga sedang dalam masa perawatan gitu ya. Kita berdoa kiranya Tuhan memulihkan, lalu juga untuk ketersediaan fasilitas kesehatan, karena beberapa hari belakangan ini rumah sakit yang ada di Jawa itu mengalami sudah overload, sudah penuh, sehingga banyak pasien-pasien yang susah sekali mencari pertolongan kalau mereka harus dirujuk ke rumah sakit. Dan juga kita berdoa untuk usaha yang sudah dilakukan pemerintah dan tenaga kesehatan sampai hari ini. Nah, doa syafaat ini akan dipimpin oleh Kak Yudit. Oh ya, juga berdoa untuk narasumber kita, Dr. Ben, dan juga Kak Pipit di dalam tugas dan pelayanannya di terkait dengan gerakan melawan COVID ini. Silakan Kak Yudit. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau Engkau mengizinkan kami semua, seluruh bangsa, mengalami getaran yang bukan saja terhadap tubuh kami, tetapi juga jiwa kami, yang membawa kami kemudian menghampiri tahta Allah yang kudus untuk memohon pertolongan di dalam segala segi kehidupan kami.
Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyembuhkan orang-orang yang sakit, khususnya yang terkena COVID. Terima kasih juga karena Engkau memunculkan orang-orang yang bisa mengatasi penyakit ini dengan berbagai macam cara, baik itu orang-orang dari Indonesia maupun orang dari negara-negara lain, sampai pada saat ini bukan saja obat-obatan yang bisa dimunculkan untuk mengatasi penyakit ini, tetapi juga vaksin. Kami bersyukur untuk itu semua, walaupun kami mendengar tadi bahwa belum seluruhnya kapasitasnya itu bisa memenuhi kebutuhan umat manusia, tetapi kami bersyukur bahwa Allah memberikan kepada kami dalam generasi ini orang-orang yang begitu merindukan shalom itu terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Terima kasih untuk kebaikan dan untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Kami saat ini juga ingin berdoa untuk orang-orang yang masih di dalam perawatan, di dalam berbagai penyakit, khususnya juga penyakit COVID. Kami berdoa supaya Allah menyembuhkan dan memberikan kemampuan kepada mereka untuk bertahan sampai akhirnya mereka boleh disembuhkan, termasuk di dalamnya kami berdoa untuk orang-orang terdekat kami, juga untuk Hari Limanto supaya Allah menyembuhkan dengan memulihkan, memperbaiki seluruh kondisi fisik dan tubuhnya agar boleh segera sembuh dari penyakit yang sedang dihadapi. Saya juga berdoa untuk kesediaan fasilitas yang diperlukan di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Kalau di beberapa daerah di kota-kota besar justru fasilitas kesehatan yang diperlukan untuk menghadapi COVID ini mengalami kekurangan. Kami berdoa kiranya Tuhan sesegera mungkin menyembuhkan mereka sehingga ada tempat-tempat yang dibutuhkan, khususnya alat-alat kesehatan yang diperlukan oleh pasien-pasien yang baru terserang. Kiranya Engkau memberkati tenaga medis yang bekerja siang malam untuk mengurusi orang-orang yang sakit. Dan kami memohon supaya Allah juga menyadarkan masyarakat untuk tetap hidup dengan sehat dengan melakukan 3M agar ini boleh mengurangi penyebaran yang begitu cepat sehingga paling tidak itu bisa teratasi dengan cara yang natural melalui kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kami terus berdoa supaya Engkau memberikan kepada kami tenaga medis yang memadai, ada orang-orang yang bersedia untuk volunteer ataupun bersedia untuk melakukan tugas yang berat ini dengan tanpa pamrih, sehingga bisa juga menolong para pasien dengan baik. Kami juga berdoa untuk tempat-tempat yang memang memungkinkan untuk dipakai sementara sebagai tempat fasilitas pengobatan, kiranya Engkau menolong. Entah itu hotel, entah itu fasilitas-fasilitas umum lainnya yang memungkinkan untuk menampung orang-orang yang sakit. Tapi kami tahu bahwa alat-alat kesehatan itu sangat diperlukan, juga obat-obatan. Kami berdoa supaya pemerintah juga bisa ambil bagian dengan cepat untuk mengatasi ini semua. Kami juga berdoa untuk usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini dan tenaga kesehatan yang berjuang sedemikian rupa, kiranya segala usaha itu diberkati oleh Tuhan dan disempurnakan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang baru dikerjakan karena ini juga merupakan penyakit yang baru, kiranya tidak menimbulkan dampak-dampak negatif, tetapi Allah mengangkat itu semua dan menjadikan seluruh usaha yang sedang dilakukan itu menjadi berkat bagi masyarakat. Terima kasih untuk kedua hamba-Mu yang sudah menjadi narasumber kami pada malam hari ini, baik itu Dr. Ben maupun Mbak Pipit. Terima kasih untuk bagian yang Tuhan serahkan kepada mereka, Tuhan percayakan kepada mereka untuk dikerjakan, baik itu secara spesifik maupun secara umum. Kiranya Engkau sendiri yang terus
bekerja secara kuat di dalam kehidupan anak-anakmu ini, agar bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, mereka berdua sudah menjadi berkat bagi kami. Engkau yang memberkati hidup mereka, menjaga kesehatan mereka, dan memberikan kekuatan ekstra di dalam perjuangan yang sedang mereka lakukan untuk bangsa dan negara. Terpujilah Engkau, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Kak Yudit. Teman-teman, kita sudah di penghujung persekutuan kita di malam hari ini. Satu hal yang Tuhan katakan bahwa Dia selalu ada beserta kita, ya. Jadi kita nggak perlu takut dengan segala kekacauan yang ada di dalam dunia ini, teror-teror ketakutan yang disebarkan di dunia ini, karena kita punya Tuhan Yesus yang jadi penolong kita, yang jadi benteng keselamatan kita. Saya mengajak teman-teman semua untuk menyanyikan lagu penutup kita, Yesus Penolongku. John, you must be brave. You must try to sleep alone. Okay? John, you must be brave. Try to sleep alone. Don't be afraid because Jesus is with you. Okay? Okay, Mom. Good boy. Mommy, I'm scared. Mommy, I'm scared. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Kuterima berkat-Mu, kuterima janji-Mu, kuterima hidup yang penuh melimpah selalu. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kuterima berkat-Mu, kuterima janji-Mu, kuterima hidup yang penuh melimpah selalu, melimpah selalu.
kasih Yesus. Oh, Yesuslah penolongku. Baiklah, atas nama pribadi dan juga atas nama teman-teman Perkantas Kalimantan Tengah, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Dr. Ben dan juga Kak Pipit, juga kehadiran dari teman-teman semua, baik dari Perkantas Kalteng maupun juga teman-teman di Jawa Tengah dan di Jakarta. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di persekutuan kita bulan depan. Mari kita tutup persekutuan ini dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah menyelesaikan persekutuan ini dan kami bersyukur menerima begitu banyak berkat Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan iman yang sudah Tuhan berikan bagi kami melalui hamba-hamba-Mu. Malam ini Tuhan kami ingin istirahat, kiranya Tuhan yang memberikan kami istirahat dengan penuh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kami naikkan doa ini, pujian syukur kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Dr. Ben, terima kasih. Terima kasih Kak Yudit, Agnes, teman-teman di Palangkaraya. Ya. Senang sekali kalian bisa melayani. Terima kasih. Ya, teman-teman. Salam sehat. Tetap Amin. Terima kasih Bang Ben. Terima kasih Kak Yudit. Aku tuh sebentar, Kak Pipit, boleh buka kamera? Oh ya, oke, baik. Aku barusan sampai rumah dan belum mandi sebentar. Oh. Cantik kok, Kak. Kak Ocoy belum buka kamera. Ayo. Udah. Kasih gitu. Ini aku pakai HP ya, maaf ya. Nggak apa-apa. Didilah operator. Oke, aku yang aba-aba. 3, 2, 1. Gaya satu lagi. 3, 2, 1. Gaya terakhir, salam sehat. Tangannya di kepala. Ketinggalan ketuminya, aku yang kecepatan. Kirim yang tadi. Sorry. Salam sehat. Oke, salam sehat. 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati.